Oke, selamat pagi semua. Siang ini adalah malam di mana kita akan belajar matematika diskrit. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 3 materi, yaitu kombinatorial, graf, serta pohon. Langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu kombinatorial. Kombinatorial. Jadi apa sih kombinatorial itu? Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang ingin kita peroleh dengan kombinatorial ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Nah, biar lebih gampangnya, jadi ilmu kombinatorial ini penerapannya juga bisa ada di dalam game ya. Salah satunya itu game Sudoku. Mungkin ada yang tahu game Sudoku itu kan mengisi angka. Nah, di situ kita bisa menerapkan ilmu kombinatorial ini. Langsung ada prinsip enumerasi kombinatorial. Ada 4 prinsip yang akan kita bahas hari ini, yaitu prinsip inklusi-eksklusi, kombinasi, kaidah dasar menghitung, dan permutasi. Nah, jadi langsung kita masuk ke prinsip yang pertama, yaitu ada kaidah dasar menghitung. Jadi kaidah dasar menghitung ini terbagi menjadi dua, ada kaidah perkalian dan juga kaidah penjumlahan. Nah, untuk membedakan kaidah perkalian dan penjumlahan ini, jika di kaidah perkalian itu menggunakan kata dan, sementara di dalam kaidah penjumlahan menggunakan kata atau. Nah, seperti itu. Itu cara mudah membedakannya dan cara cepat membedakannya. Terus ada juga prinsip inklusi eksklusi. Nah, jadi prinsip ini adalah generalisasi dari gabungan himpunan yang ada. Penerapannya sendiri yaitu dengan memisahkan A dan B sebagai sembarang himpunan sehingga didapat rumus sebagai berikut. Nah, seperti itu rumusnya. Ada juga kombinasi dan permutasi yang sudah kita sering temui sejak SMA dahulu. Oke, jadi perbedaan mendasarnya itu adalah jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan tidak diperhitungkan. Dan rumusnya sendiri itu untuk kombinasi ada n faktorial per r faktorial dalam kurung n min r faktorial. Sementara permutasi ada n faktorial per n min r dalam kurung faktorial. Agar lebih mudah dipahami, langsung aja kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Nah, untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika tersedia 7 calon, maka banyaknya susunan staf pengurus yang mungkin adalah. Nah, di sini ini adalah permutasi. Kenapa? Karena memperhatikan urutan, yaitu urutannya itu ada pada, saya garis, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka dari itu kita memakai yang namanya permutasi. Nah, permutasinya ini langsung kita masukkan ke dalam rumus, di mana N adalah banyaknya calon, sementara R adalah calon yang dibutuhkan atau orang yang dibutuhkan. Maka dari itu rumusnya menjadi 7 faktorial per 7 min 3 faktorial. Dan ini langsung disederhanakan, 4 sama 4-nya dicoret, dan jadi 7 kali 6 kali 5 yaitu 210. Nah, seperti itu. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng. Berapa banyak cara mengambil 4 kelereng dari kantong tersebut? Nah, kalau ini masuknya kombinasi. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan urutan pengambilan kelerengnya. Itu. Mungkin kalau di soal ada terdapat 7 kelereng berwarna merah, hijau, dan biru. Berapa banyak cara mengambil kelereng merah, biru, hijau sesuai urutan. Nah, itu baru permutasi, memperhatikan urutan.
Maka dari itu, karena ini tidak memperhatikan urutan, ini masuknya kombinasi. Nah, kombinasi ini langsung kita masukin rumusnya. N-nya 7, banyaknya kelereng. 4 di sini sebagai R, karena banyak yang ingin diambil. Udah masuk rumus, 7, 6, 5, 4. Karena ini hasilnya 3 faktorial. Ini hasilnya 3 faktorial. Jadi langsung saja saya jabarkan kali 3 kali 2 kali 1. 4 kita coret. 3 kali 2 dengan 6 kita coret. Jadilah 7 kali 5, itu 35 cara. Oke, langsung kita masuk ke bab yang kedua, yaitu graf. Nah, apa itu graf? Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, bisa dibilang graf ini adalah garis ya. Jadi misalnya ada 2 titik, anggap titik itu 2 titik tersebut adalah objek, sementara garis adalah yang menghubungkan. Nah, jadi graf bisa dibilang seperti itu. Nah, di sini ada beberapa jenis graf, ada 4. Sederhana, tak sederhana, berarah, dan tak berarah. Ya, cukup mudah. Nah, yang pertama adalah graf sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Pada gambar di bawah adalah contoh graf sederhana. Nah, ya, bisa dilihat memang grafnya cukup sederhana. Lalu, nah ini yang tak sederhana, graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Gambar di bawah adalah contoh graf yang tidak sederhana. Nah, sini dia ada ini yang membuat ia tidak jadi sederhana ya, dua ini. Nah, jadi itu beda sederhana dan tidak sederhana. Lanjut, yang ketiga maksud saya, itu berarah dan tak berarah. Nah, ini saya samping-sampingan saja. Jadi berarah adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Ya sih. Ya kalau nggak diberi arah berarti nggak berarah gitu ya. Ya berarah dan tak berarah. Nah, terus di sini ada konsep dasar dan contoh graf. Jadi ada graf isomorfik, graf lintasan dan sirkuit Euler, graf planar, dan graf lintasan dan sirkuit Hamilton ya, bukan Hamilton pembalap F1. Oke. Terus di sini ada graf isomorfik. Jadi apa graf isomorfik ini? Dua buah graf yaitu G1 dan G2. G1 dibilang di sini G1 adalah graf 1 dan G2 adalah graf 2. Dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu antara simpul dan keduanya dan antara sisi keduanya sedemikian jika sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1 maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 juga harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen. Nah, memang cukup sulit dipahami. Jadi di sini bisa dibilang jika jumlah simpul dan sisinya sama, itu bisa dibilang graf isomorfik. Nah, mana sih simpul tuh? Simpul tuh ini. Yang pojok-pojok ini. A, B, C, M, C, dan D. Ini sama-sama memiliki 4 simpul ya. A, B, C, D, E. Ini simpul 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Jadi memiliki 4 simpul. Dan untuk sisinya kita ganti dulu warnanya. Nah, sisinya kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sini juga ada 5 ya. Maaf jika gambar saya jelek. Lanjut
ke yang kedua ada graf planar. Graf planar itu graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan. Nah, jika tidak, maka ia disebut graf tidak planar. Gambar A adalah graf planar yang kemudian menjadi graf bidang pada gambar B. Nah, berikut contohnya. Langsung ke yang ketiga ada graf lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler itu apa sih? Jadi lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf yang tepat satu kali. Sementara sirkuit ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit disebut graf Euler. Graf yang mempunyai lintasan Euler juga dinamakan graf semi Euler gitu. Nah, ini A dan B ya. Contoh graf lintasan dan sirkuit Euler. Lalu ada graf lintasan dan sirkuit Hamilton. Nah, ini. Jadi, lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sementara sirkuit Hamilton, sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal, sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Hampir sama dengan yang Euler barusan. Langsung di sini ada contoh soal. Yang pertama, berapa banyak simpul yang terkandung dalam graf di atas? Nah, ini mah gampang ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang G punya 8 simpul. Kita tulis 8. Iya. Berapa yang H? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang H juga memiliki 8. Jadi simpul yang dimiliki oleh graf G dan H sama-sama 8. Lanjut ke soal yang kedua, masih dengan gambar yang sama. Jadi, apakah graf tersebut isomorfik? Nah, ayo tebak. Jawabannya, iya, graf tersebut isomorfik. Kenapa? Agar lebih jelas, ini dia jawabannya. Nah, jadi graf ini isomorfik karena semua titik berderajat 3. Nah, berderajat 3. Nih, ya. 1, 2, 3. Begitu juga dengan yang lainnya. Sementara graf H juga begitu. Kita bedakan warnanya. Graf H 1, 2, 3. Maka bisa disebut graf isomorfik. Setelah mempelajari bab tentang graf, sekarang kita masuk ke lanjutan dari materi graf, yaitu pohon. Nah, jadi pohon atau tree ya. Nah, apa itu tree? Jadi tree bisa dibilang graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit, sedangkan hutan adalah kumpulan dari beberapa pohon. Nah, jadi ada graf pohon lalu hutan gitu. Kita lanjut. Nah, di sifat pohon ini ada 5, pohon merentang, pohon biner, berakar, terurut, dan NRI. Yang pertama ada pohon merentang. Jadi pohon merentang dari graf terhubung adalah graf merentang yang berupa pohon. Nah, pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Nah, ini jadi di sini ada graf asal yaitu G. Nah, diputus menjadi yang pertama ada T1, ada T2, T3, dan T4. Jadi T1 itu kan membentuk dari yang seperti ini. Ini T1. Nah, T2
T2 itu membentuk dari sini ke atas dan ke sini. Nah, begitu juga yang lainnya. Nah, jadi kan karena syarat dari pohon adalah tidak boleh ada sirkuit. Nah, maka pohon merentang ini diperoleh dengan cara memutus sirkuit di dalam graf gitu. Kita lanjut ke pohon terurut. Pohon terurut ini pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting, maka disebut pohon terurut. Nah, A dan B di sini adalah dua pohon terurut yang berbeda ya. Nah, jika yang A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sementara yang B itu urutannya beda. Lanjut ke pohon NRI. Pohon NRI ini adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah. Maka disebut pohon NRI. Nah, pohon NRI dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Itu. Nah, di sini habis pohon NRI ada pohon binri. Nah, pohon binri ini adalah pohon NRI dengan N-nya 2. Nah, pohonnya dan juga pohon binari adalah pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Setiap simpul di dalam pohon biner paling banyak 2 buah anak. Dibedakannya itu antara anak kiri dan anak kanan. Nah, karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner termasuk pohon terurut. Terus di sini ada algoritma untuk menyelesaikan pohon gitu ya. Ada algoritma prim dan kruskal. Nah, gimana sih caranya algoritma prim tuh? Jadi di sini ada 3 langkah. Yang pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Terus pilih sisi yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi tidak membentuk sirkuit di T gitu. Lalu masukkan ke dalam T. Nah, habis itu ulangi langkah 2 sebanyak N-2 kali gitu, sampai selesai. Terus ada algoritma kruskal. Nah, algoritma kruskal ini ada langkah yang 0, langkah awal. Sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot terbesar. Jadi diurutin dulu. Langkah 1 tuh T-nya masih kosong. Lalu langkah 2 pilih sisi dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Lalu masukkan ke dalam T. Terus langkah terakhir atau langkah 3, ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali. Nah, agar lebih paham materi tentang tree ini, kita langsung aja masuk ke bab tree atau bab pohon, maksudnya tree di pohonnya. Jadi mana yang merupakan gambar dari tree? Ingat tadi di materi awal pohon, yaitu yang merupakan syarat utama dari tree itu sendiri, yaitu syarat pohon itu tidak membentuk sirkuit. Nah, jika kita lihat di gambar G1, G2, G3, G4, mana yang tidak membentuk sirkuit? Yaitu G1 dan G2. Nah, dia tidak membentuk sirkuit ya. Di sini. Nah, dia hanya AB sendiri, DC sendiri. Nah, sementara G3 ini kita lihat dia membentuk sirkuit. Ke bawah 1, ke atas 3. Nah, dia membentuk sirkuit ini gitu. Jadi itu yang merupakan gambar dari tree adalah G1 dan G2. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan berapakah bobot dari spanning tree tersebut. Nah, spanning tree itu ini dia. Jadi kita putus sirkuitnya, lalu kita jumlahkan 2, 3, 4,
4, 4, 4, 3, hasilnya 24. Itu. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Karena di sini saya hanya ingin berbagi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Jika saya tahu, pasti akan saya jawab. Terima kasih untuk yang telah menonton video ini, dan dadah.